Bekerja memang menjadi hal yang wajib ketika sudah melakukan apa yang menjadi pekerjaan dan kewajiban kita berhak mendapatkan balas jasa atau yang kita kenal dengan sebutan penghasilan. Penghasilan kita bisa terlalu besar dan juga terlalu kecil, tergantung dari mana kita memandang dan bagaimana kita membandingkan antara usaha dan hasil yang kita terima. Hai semua, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi terkena musibah, saya doakan semoga teman-teman diberi ketabahan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita telah melalui bulan Juni dan memasuki bulan Juli tahun 2021. Nah, bagaimana nih keuangan teman-teman semua? Apakah masih aman atau belum konsisten dalam mengelola keuangannya? Buat teman-teman yang sudah konsisten dalam mengelola keuangan, alhamdulillah, berarti teman-teman tetap teguh dalam mengelola keuangannya. Nah, buat teman-teman yang masih tergoda atau belum konsisten, jangan putus asa ya untuk tetap mengelola keuangannya. Jika gagal, yuk coba lagi sampai kita benar-benar berhasil dalam mengelola keuangan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ingin membuat budget pada bulan Juli 2021. Dan tentunya ya teman-teman, setiap kita memiliki budget atau pemasukan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan samakan antara budget atau pengeluaran saya dengan teman-teman semua. Dan tujuan saya membuat video ini, semoga ini dapat menginspirasi teman-teman dalam mengelola keuangan rumah tangga. Nah, di sini yang pertama saya buat pengeluaran pasti. Pengeluaran pasti ini seperti pembayaran wifi, air, listrik, dan BPJS. Untuk pembayaran wifi sebulannya itu saya mengeluarkan 380.000, air 150.000, listrik 212.000, dan BPJS ini 115.000 untuk 3 orang. Jadi secara keseluruhannya itu saya membutuhkan 857.000 per bulannya itu untuk pengeluaran pasti. Karena penghasilan harian, jadi harus menyisihkan uang setiap hari sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi di sini 857.000 itu saya bagi ke dalam 30 hari. Jadi perharinya itu saya menyisihkan uang 30.000 untuk pengeluaran pasti. Dan poin nomor 2 itu ada kebutuhan hidup. Di kebutuhan hidup ini saya golongkan seperti kebutuhan bulanan, itu ya belanja bulanan, seperti beras, sabun, minyak, dan lain-lain. Di sini untuk kebutuhan bulanannya saya budgetkan 500.000. Jadi kenapa banyak Bunda? Karena itu tadi saya bilang ya di awal teman-teman, setiap kita itu memiliki kebutuhan atau pengeluaran yang berbeda-beda. Jadi ini tergantung dengan pengeluaran teman-teman semua itu apakah tiap bulannya banyak untuk belanja bulanan atau sedikit. Kalau saya 500.000 saya budgetkan untuk 1 bulan. Kemudian yang kedua itu ada uang makan atau belanja mingguan. Nah, di sini dalam 1 bulan saya membutuhkan 800.000 untuk uang makan atau belanja mingguan.
Mungkin di tempat teman-teman semua untuk belanja mingguan itu tidak sampai 200.000 ya, karena tiap daerah itu memiliki harga yang berbeda-beda, khususnya dalam hal kebutuhan pokok seperti sayur mayur, lauk pauk dan lain-lain. Dan kemudian untuk gas itu satu bulannya saya budgetkan 90.000 dan air minum itu 90.000 juga. Nah, seperti di awal video tadi saya katakan kalau penghasilannya itu adalah harian. Jadi saya kalkulasikan kebutuhan hidup itu ke dalam pemasukan harian. Nah, di sini untuk belanja bulanan tadi itu 500.000 saya bagi 30 hari. Jadi perharinya saya sisihkan 17.000, kemudian untuk uang makan itu 800.000 dibagi 30 hari saya sisihkan 26.000, dan untuk gas, air minum itu sama 90.000 per 30 hari. Jadi perharinya saya sisihkan masing-masing 3.000 rupiah. Nah, di sini di poin nomor 3 itu ada saya buat kebutuhan lain. Dalam golongan kebutuhan lain ini saya golongkan seperti itu berbagi kepada orang tua ya. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi saya berusaha untuk bisa memberi kepada orang tua. Nah, di sini saya budgetkan itu 200.000 untuk per bulannya, dan itu pun kalau ada rezeki untuk itu. Namun kemudian untuk tabungan akhirat ini sedekah ya teman-teman, walaupun jumlahnya sedikit tapi dalam hati kita sudah kita niatkan, insya Allah Allah memudahkan ya. Kemudian untuk kondangan, rewang ataupun lain sebagainya, di sini saya budgetkan itu 100.000 per bulannya. Dan untuk poin nomor 4 itu ada pendidikan atau kuliah anak. Untuk biaya pendidikan sendiri di sini saya mempunyai 2 orang anak ya, teman-teman semua. Dan anak saya itu belum sekolah. Artinya di sini anak saya itu masih balita. Anak yang pertama itu berusia 3 tahun dan anak yang kedua itu alhamdulillah berusia 3 bulan. Kenapa saya budgetkan dari sekarang ya, teman-teman? Sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya biaya pendidikan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi nanti ketika anak kita itu telah kuliah. Nah, di sini saya budgetkan dari sekarang mumpung anak belum sekolah, dan itu artinya kita masih megang duit ya walaupun sedikit. Jadi bisalah kita sisihkan untuk biaya pendidikan anak. Karena menurut saya ya teman-teman, ketika anak kita itu udah kuliah dan otomatis usia kita pada saat itu adalah sekitar 40 tahunan. Nah, di saat usia seperti itu tentunya tenaga sudah mulai berkurang, jadi kesehatan sudah mulai menurun. Nah, di saat-saat seperti itu rasanya kalau untuk membiayai kuliah anak jika tidak dipersiapkan dari ketika dia masih kecil atau belum sekolah, lumayan juga kita mengeluarkan uangnya ya teman-teman. Terasa ya kita tidak tahu apa yang terjadi di kedepannya. Semoga kita sehat selalu sehingga bisa membiayai pendidikan anak. Jadi intinya begini teman-teman, tujuan saya membudgetkan pendidikan anak ini saya manfaatkan ketika anak-anak belum sekolah. Jadi saya kumpulkan uangnya untuk kuliah, untuk sekolah dia besok ketika di masa usia tua. Jadi saya hanya tinggal menambahkan sedikit lagi untuk memenuhi biaya pendidikannya, karena udah kita tabung dari jauh hari ya teman-teman. Kemudian poin nomor 5 di sini ada untuk menabung. Nah, di sini sisa penghasilan setelah terpenuhi 4 poin di atas barulah saya sisihkan uangnya ke dalam menabung atau ke dalam tabungan. Karena bagi saya itu yang saya prioritaskan itu adalah biaya pendidikan anak dulu, baru kemudian yang lainnya bisa menyusul. Mungkin di antara kita berbeda pendapat ya teman-teman. Jadi sekian video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua.
Dan buat teman-teman mungkin yang ada pertanyaan atau teman-teman ingin sharing tentang mengelola keuangan rumah tangga, boleh teman-teman DM atau komentar di kolom komentar. Dan pastinya teman-teman, di sini saya bukanlah pakar keuangan, jadi bukan ahli dalam mengelola keuangan, tapi di sini saya masih terus belajar itu bagaimana caranya mengelola keuangan rumah tangga. Ya, dulunya keuangan saya itu acak-acakan ya, bisa dikatakan acak-acakan, karena saya dulu tidak saya atur uang, saya terima uang kemudian habis. Jadi ketika di akhir bulan saya bingung kemana larinya uangku. Nah, di sini saya masih terus belajar dalam mengelola keuangan rumah tangga. Jadi buat teman-teman yang ingin memberi masukan atau memberi inspirasi mengenai keuangan atau mengelola keuangan, bisa teman-teman DM Instagram saya atau komentar di kolom komentar. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.